Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa man yatasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Teman-teman, tak lupa kita selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kalian bersyukur maka aku akan menambah nikmatmu, dan jika kalian kufur maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Nah, dapat diambil hikmahnya dari ayat tersebut bahwa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu rezeki yang diberikan hanya sedikit maupun banyak, tetap kita selalu bersyukur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Pancasila dalam perspektif Islam. Nah, apakah ada ayat-ayat yang menjelaskan ayat Al-Quran yang menjelaskan tiap sila-sila dalam Pancasila tersebut? Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila merupakan rumusan atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin. Kata panca berarti 5 dan sila berarti sendi atas dasar peraturan tingkah laku yang penting dan juga baik. Jadi Pancasila merupakan 5 prinsip yang berisi 5 dasar yang berisi peraturan atau peraturan tingkah laku yang penting dan juga baik. Kelima dalam Pancasila tersebut tercantum dalam pembukaan alinea 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan setelah diadakannya sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Dan dalam sidang tersebut diketuai oleh Dr. Rajiman Widodiningrat, kemudian hasilnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno. Langsung saja ke pembahasan mengenai nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pancasila itu. Apakah ada ayat Al-Quran yang menjelaskannya? Ya, tiap silanya itu ada yang menjelaskan. Kemudian sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Pada zaman dahulu itu masih terjadi perdebatan di kalangan pendiri bangsa mengenai sila pertama ini. Yang sebelumnya itu berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, karena atau disebut juga dengan Piagam Jakarta. Karena terjadi perdebatan di sana sini, kemudian sila ini berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Yang artinya katakanlah bahwa Allah itu Esa. Kemudian masih ada juga ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang keesaan Allah SWT, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 36, Quran surat Al-An'am ayat 15, dan Quran surat An-Nur ayat 55. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila ini kita berisi tentang kita dianjurkan untuk menjadi seseorang yang adil dan juga beradab, menjadi akhlak yang baik dan juga beradab. Nah, semangat apabila kita menolak semangat pada sila kedua ini, sama saja kita menolak untuk menjalin hubungan yang baik dengan manusia yang lain atau menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Karena pada dasarnya kita adalah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain dan tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 135, Quran surat Hud ayat 61, dan Al-Maidah ayat 32, dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah untuk adil dan juga memiliki akhlak yang baik. Dan membunuh orang lain tanpa dengan alasan mereka adalah kafir kemudian berbeda paham dengan kita, itu sangat bertentangan dengan ayat-ayat yang dijelaskan tadi, yang bertentangan dengan ayat tersebut. Nabi saja diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia supaya mereka menjadi manusia yang berakhlak dan juga beradab. Jika ada seseorang muslim yang tidak memiliki sifat perikemanusiaan, berarti bertentangan dengan ayat-ayat tersebut, dan telah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi
yang berbunyi man salimal muslimun minal yadihi walisanihi, yang artinya jadi seseorang muslim ialah orang yang dapat menjaga tangannya dan juga lisannya. Kemudian sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, persatuan merupakan salah satu prinsip penting bagi suatu negara, karena dengan adanya persatuan suatu negara itu dapat berjalan dengan baik dan bisa saling menguatkan. Nah, di dalam Al-Quran itu dijelaskan mengenai anjuran untuk menjalin persatuan, dan terdapat juga kencaman terhadap perpecahan. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 64, kemudian Al-Hujurat ayat 13, dan surat Al-An'am ayat 153. Nah, di dalam ayat tersebut itu berisi tentang anjuran kita untuk saling menjalin persatuan, dan terdapat kencaman bagi seseorang yang berusaha untuk membuat satu perpecahan di antara yang lainnya. Pada orang-orang non-muslim saja Nabi Muhammad SAW bisa menjalin hubungan dengan baik. Seharusnya kita juga bisa mencontoh dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi di negara Indonesia pun juga sudah mencontohnya, dan terutama dalam keberagaman agama, kemudian ras, budaya, dan lain-lainnya, negara Indonesia bisa toleransi terhadap satu sama lainnya dan bisa saling menghargai. Hal tersebut salah satu yang bisa menjadikan negara Indonesia tetap bersatu dan hubungannya satu sama lainnya juga tetap berjalan dengan baik. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari sila keempat ini terdapat semangat untuk melawan segala bentuk tirani di mana kekuasaan yang hanya dipimpin oleh individu maupun segelintir elit tertentu. Kemudian, karena kekuasaan yang hanya terkumpul maupun hanya dikuasai oleh seorang individu saja, hal itu dikhawatirkan akan disalahgunakan dan terjadi kekeliruan dalam mengambil keputusan. Dan terdapat juga dalam kisah Fir'aun di mana kekuasaan itu yang hanya dikuasai oleh Fir'aun saja, dan mengambil keputusan juga hanya Fir'aun yang memutuskannya. Untuk menghindari hal tersebut, Al-Quran memerintahkan untuk bermusyawarah dan pembagian tugas dan juga wewenang. Terdapat dalam Quran surat Qaf ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma anta 'alaihim bijabbar, yang artinya kamu bukanlah tipe orang yang bertindak semena-mena. Kemudian juga dijelaskan dalam surat lain yaitu Quran surat Asy-Syura ayat 38, kemudian Al-Imran ayat 159. Jadi dapat disimpulkan dalam sebuah kekuasaan itu tidak baik jika hanya terpusat pada seorang saja, namun harus dibagi-bagi tugas dan wewenang. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayat Al-Quran yang berbicara mengenai keadilan terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, An-Nisa ayat 58, dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskannya. Dapat diambil hikmah dari ayat tersebut bahwa harus berperilaku adil dan tidak boleh mengabaikan keadilan, karena Pancasila sangat menjunjung tinggi keadilan, dan begitu pula dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang berisi perintah untuk berlaku adil. Jadi sudah jelas bahwa sila-sila yang terdapat dalam Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam, dan bahkan tiap-tiap silanya terdapat di dalam Al-Quran, dan ayat Al-Quran pun juga menjelaskannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.